Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, Prodi Ekonomi Syariah semester 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Parahikmah Indonesia. Jadi kali ini saya akan memaparkan sebuah materi tentang akad salam dan akad istisna, yang dimana untuk memenuhi salah satu tugas dari Pak Harta Sasbi, SEMAK, yakni sebagai salah satu dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian akad salam dan juga akad istisna. Karena sebelum kita melangkah lebih jauh, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu akad salam dan apa itu akad istisna. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, akad salam. Akad salam adalah akad jual beli suatu barang secara pesanan yang dimana penyerahan barangnya ditangguhkan dan pembayarannya secara tunai di awal pada saat kontrak berlangsung, dan pengiriman barang dilakukan kemudian hari sesuai kesepakatan di awal dan waktu yang telah ditentukan. Akad salam biasanya diterapkan dalam jual beli online. Selanjutnya, akad istisna. Akad istisna adalah akad jual beli suatu barang dalam bentuk pesanan pembuatan barang yang telah disepakati antara pembeli dan penjual, yang pembayarannya bisa dilakukan secara berangsur di awal, di tengah, maupun di akhir pembayaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar hukum akad salam dan juga akad istisna. Sebenarnya dasar hukum akad salam dan akad istisna itu hampir sama, karena metode yang digunakan akad salam dan akad istisna itu sama, yaitu metode jual beli secara pesanan. Jadi adapun dasar hukum akad salam dan istisna yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma. Tetapi akad salam lebih ditekankan di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah secara tidak tunai dengan waktu yang telah ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya." Ini adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang lebih ditekankan kepada akad salam. Kemudian Quran Surah Al-Baqarah 275 ditekankan kepada akad istisna, yang artinya Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Jadi saya kira itu adalah dasar hukum antara akad salam dan akad istisna. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat terjadinya akad salam dan juga akad istisna. Yang pertama, rukun dan syarat terjadinya akad salam. Yang pertama, rukun terjadinya akad salam. Rukun terjadinya akad salam yaitu, yang pertama, harus ada pembeli, yang kedua harus ada penjual, yang ketiga ada ucapan atau siga, ada ijab kabul atau akad perjanjian, dan ada barang yang akan dipesan. Yang kedua adalah syarat terjadinya akad salam. Syarat terjadinya akad salam yang pertama, pembayaran dilakukan secara tunai. Yang kedua, barang yang dipesan harus jelas. Yang ketiga, waktu yang ditentukan juga harus jelas. Dan penyerahan uang terjadi pada saat kontrak sedang berlangsung. Selanjutnya saya akan menjelaskan rukun dan syarat terjadinya akad istisna. Rukun dan syarat terjadinya akad istisna sebenarnya adalah sama. Tetapi jika dibahasakan di dalam fikih muamalah, yang membedakan adalah jika barang yang dipesan di dalam akad salam itu namanya musalam fi, sedangkan barang yang dipesan di dalam akad istisna itu namanya masnu. Dan yang membedakan juga adalah syarat antara akad salam dan juga akad istisna. Syarat pada akad salam itu pembayarannya dilakukan secara tunai pada saat kontrak sedang berlangsung. Sedangkan syarat untuk akad istisna, pembayarannya bisa dilakukan secara berangsur di awal, di tengah, maupun di akhir pembayaran.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari akad salam dan akad istina itu sendiri. Karena sebagaimana yang kita ketahui, jika kita melirik dari pengertian, akad salam dengan akad istina itu hampir sama. Jadi marilah kita menyimak di mana saja letak perbedaan antara akad salam dan juga akad istina. Jadi yang pertama perbedaannya yaitu pada akad salam barang ditangguhkan sesuai dengan spesifikasi. Misalkan kita memesan baju lewat online, maka spesifikasinya itu harus jelas, seperti bahan yang digunakan dan juga ukuran yang digunakan. Sedangkan pada akad istina itu barang tidak ditangguhkan. Yang kedua adalah pada akad salam pembayarannya itu dilakukan secara tunai dan pembayarannya dilakukan di awal pada saat kontrak sedang berlangsung. Sedangkan pembayaran pada akad istina itu bisa dilakukan secara berangsur, baik dilakukan di awal, di tengah maupun di akhir pembayaran. Dan yang membedakan lagi adalah pada akad salam waktu pengiriman barang itu ditentukan, sedangkan pada akad istina waktu pengiriman barang tidak berlaku. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang praktik akad salam dan juga akad istina di dalam perbankan syariah. Jadi di dalam perbankan syariah, baik antara akad salam dan juga akad istina itu terdapat 3 pihak. Ada pihak pembeli, pihak bank, dan juga pihak penjual. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang akad salam pada perbankan syariah. Yang pertama adalah di sini bank diposisikan sebagai penjual, di mana nasabah mendatangi pihak bank untuk melakukan pembelian barang. Nah, pada saat itu mereka melakukan perjanjian akad jual beli salam. Setelah selesai, maka pihak bank mendatangi penjual untuk membeli barang sesuai yang dipesan oleh pihak nasabah. Setelah semuanya selesai, maka pihak bank melakukan pembayaran secara tunai kepada pihak penjual. Kemudian pihak penjual mengirimkan barang kepada pihak nasabah. Lalu kemudian nasabah yang akan membayar secara tunai kepada pihak bank. Itu adalah proses atau praktik akad salam di dalam perbankan syariah. Lalu bagaimana akad istina atau praktek akad istina di dalam perbankan syariah? Jadi sama saja halnya dengan praktek akad salam di perbankan syariah, yaitu terdapat 3 pihak, pihak penjual, bank, dan juga pembeli. Jadi yang pertama itu bank di sini diposisikan sebagai penjual, di mana nasabah datang kepada pihak bank untuk memesan barang sesuai spesifikasi yang nasabah inginkan. Kemudian pihak bank mendatangi penjual untuk memesankan barang nasabah yang telah disetujui di awal. Nah, setelah barang dipesan, maka selanjutnya adalah proses penungguan pembuatan barang. Pada proses penungguan pembuatan barang, maka nasabah bisa membayar barang tersebut kepada pihak bank secara berangsur. Baik mau dibayar di awal, di tengah, maupun di akhir. Setelah barang jadi, maka barang akan dikirim langsung kepada nasabah sesuai kesepakatan di awal. Jadi perbedaannya itu terletak pada pembayaran. Jika pada akad salam itu pembayarannya secara tunai, sedangkan pada akad istina itu pembayarannya dilakukan secara berangsur. Jadi mungkin inilah pemaparan materi tentang akad salam dan istina dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.